Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Selamat datang di channel Jawa Unggul, channel yang memberikan informasi bagi kalian yang membutuhkan. Oke, kali ini kita berada di sini untuk membahas tentang percintaan. Yang teman-teman ketahui, percintaan itu adalah hak asasi manusia, hak dari semua orang, dan semua orang bisa merasakannya. Tapi sebelum masuk ke topik itu, lebih baik kita berkenalan dulu. Di samping saya sudah ada, mohon perkenalannya, Lego. Dengan saya si Hombi. Oke, saya lupa perkenalan justru ya. Oke, saya dengan Sina Butar. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang cinta ini, Lego. Oke, Lego. Kata orang cinta itu bahagia, tapi itu juga sulit. Apa bedanya cinta dengan sayang? Cinta dengan sayang. Iya. Sesuatu yang kadang semua orang itu pikirkan sebuah hal yang sama. Tapi kalau kita kembali ke diri kita masing-masing, secara arti dan harfiah itu berbeda banget ya. Kalau cinta itu lebih ke subjektif. Kalau sayang itu objektif ya. Tanya balik lagi. Gimana? Kamu sayang sama aku nggak? Sebagai sahabat. Sebagai sahabat saya sayang sekali ya. Oke. Cinta nggak? Cinta Pasti malu kan? Nggak mungkin. Dan itu kan saya bilang. Cinta itu subjektif, sayang itu objektif. Nah, karena kalau kita sudah mencintai orang, itu kita akan lihat sisi subjektifnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita sudah kepada orangnya. Tidak bisa ke semua orang rasa cinta itu, kepada orang tertentu. Sedangkan sayang itu objektif, bisa ke semua orang, mulai dari orang tua, adik-adik kita, bahkan teman, bahkan sahabat yang nggak jelas kita ini. Saling sayang kan? bisa saling. Itu dia, Lego. Berarti kalau sayang itu masih rendah, di atasnya cinta, seperti itu ya? Itu bukan sebuah piramida ya, atau hierarki. Cinta di atas, sayang di bawah. Enggak. Itu berbeda banget. Nah, makanya apa bedanya? Nah, kita jelaskan lagi gini. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, seperti ya tahu lah ya, teman kita yang jatuh cinta, sisi objektivitasnya akan menurun, bahkan menghilang. Ketika dia mencintai, dia akan merasakan rasa rindu yang berlebihan, rasa ingin bertemu yang lebih intens. Nah, sedangkan sayang itu bisa kita batasi. Nah, sesayang-sayangnya kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita, nggak mungkin dong tiap bulan atau tiap minggu hanya ketemu dengan sahabat yang jauh. Tapi dengan pacar yang notabene yang kita cintai, itu akan ada. Ketika kita mencintai, rasa rindu akan selalu tumbuh. Ketika kita menyayangi, rasa rindu itu tumbuh juga. Tapi bisa kita tolerir, bisa kita toleransi. Itu yang pertama. Yang kedua itu, cinta itu kembali ke awal tadi, subjektif. Sedangkan sayang itu objektif. Kenapa sayang bisa objektif? Laiku dengan aku sayang sama Laiku dia. Iya. Oke. Ketika Laiku melakukan sesuatu yang salah atau yang tidak mengenakan, itu aku untuk menolak itu kecil sekali. Rasa sayang itu akan hilang. Bahkan rasa sayang ke orang tua banyak kan yang hilang. Iya. Bukan hanya ke sama sahabat atau teman. Ke orang tua juga rasa sayang bisa hilang. Berbeda dengan cinta. Ketika cinta, objektivitas atau pikiran tidak bisa lagi berguna. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan subjektif terhadap apa yang kita cintai. Kita akan tolerir semua kekurangan-kekurangannya. Apapun kata teman kita, apapun kata sahabat kita tentang seorang yang kita cintai, percayalah, itu gak dia percaya. Makanya istilah-istilah yang kita sering dengar ya, apa sih? Teh kambing rasa coklat gitu ya. Iya. Kalau di masa-masa ya nggak tahu lah di kampung lain ada itu atau enggak ya, atau di daerah Jawa ada atau enggak. Tapi kalau di Rakul, daerah kampungku yang masuk dalam itu, ketika jatuh cinta katanya teh kucing rasa coklat. Itu nggak berlebihan, itu nggak hiperbola nih, itu fakta. Iya sih. Ketika kita udah jatuh cinta, itu akan, waduh, rasa berbunga-bunga, rasa ingin bertemu, apapun tentang seorang yang kita cintai, itu nggak menjadi bahan pertimbangan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Mombal ya? Iya, kalau masuk telinga kiri kan, keluar telinga kanan. Masih ada masuk. Ya. Paling nggak bekas-bekas jam. Benar. Ini telinga kiri keluar lagi telinga kiri, buf gitu ya. Malah rasa kesal yang keluar. Ngapain kau ngomong gini? Gak percaya itu. Itulah cinta itu udah subjektif lah itu. Gitu.
Berarti kalau cinta dan sayang itu, cinta itu lebih rasa berkorbannya ada, karena dia nggak bisa memakai logika lagi. Kalau sayang, ya kalau kita udah pakai logika, nggak sayang lagi aku sama, mau dibuang, seperti itu. Bisa jadi sih, karena ketika kita sudah mencintai, kita akan melakukan sesuatu, apapun itu, semaksimal mungkin, bahkan menghilangkan logika kita, memberi, mendatangi. Ya mungkin kita punya sejarah tersendiri lah dengan teman kita gitu, yang datang ke kota X yang jauh banget sampai berapa kali pesawat karena cintanya. Tapi kalau untuk yang disayangin, mau nggak dia kayak gitu? Gak mungkin, Gak kan? mungkin. Pasti menunggu waktu yang tepat. Kamu sahabatku, kamu orang yang kusayangnya, kamu mengerti aku. Kita akan bertemu nanti di tempat yang tepat, waktu yang tepat. Itulah rasa rindunya. Kalau yang dicinta itu akan berkorban, apapun dilakuin, gitu lah Ego. Oh gitu. Makanya ada katanya cinta buta. Bagaimana tanggapan Lea tentang cinta buta? Cinta, ini yang bisa kita masukkan ke Sayang buta tidak ada. Tidak ada. Kayak tadi kan, cinta di atasnya sayang. Sayang. Cinta ini yang bisa kita bukan hierarki. Nah, cinta buta itu puncak hierarkinya. Oh, ya benar. Cinta tolol sih. Cinta tolol. Iya. Kenapa? Buta itu karena namanya buta. Kalau kita gak usah kita buta, tutup mata aja nggak kelihatan semua. Iya, benar. Jadi kalau kenapa dikatakan cinta buta? Karena tidak bisa lagi melihat sekeliling. Oh. Kembali ke tadi, subjektif dia. Subjektif. Nggak bisa lagi melihat, aduh, orang yang ku cinta ini melakukan apa yang lakukannya sudah benar, apa yang lakukannya sudah baik. Kita nggak lagi melihat itu. Saking mencintainya dengan cinta buta, orang yang kusayang ini melakukan A katanya, B katanya, itu sudah benar. Karena sudah jatuh cinta, subjektivitasnya yang bertumbuh. Itulah itu. Iya benar banget. Tapi kalau lebih kuat mana antara sayang sama cinta pada pandangan pertama? Karena kan kalau sayang ini munculnya seiring berjalannya waktu. Dia duluan timbul, menurutku ya Leku, menurutku sayang ini tumbuh karena kita merasa suka sama dia, kita sayang. Oke. Nah tapi cinta ada pandangan pertama istilahnya. Cinta pada pandangan pertama. Iya, cinta pada pandangan pertama. Dunia nyata dan dunia maya. Iya. Kayak ada oknum lah teman kita. Sahabat kita. Sahabat kita ya. Jadi gini Lego. Cinta, sayang. Terus suka. Itu kalau kita bentuk segitiga, tapi segitiga terbalik Lego. Gimana segitiga bawah? Iya. Rasa suka akan bisa menumbuhkan ke cinta atau ke sayang. Kembali, tapi sebenarnya lebih ke ini, rasa memiliki. Pertama nih, Leku bertemu sama aku karena suka kan? Iya. Jadi berteman, akhirnya sayang, gitu. Terus Leku bertemu dengan mantan, suka dong? Iya benar. Benar dong. Iya. Nah, suka jadi cinta nggak? Suka jadi cinta, bisa jadi. Iya. Karena apa yang bisa membedakan? Ketika rasa suka itu akan menjadi cinta karena ada rasa ingin memiliki. Oh. Lebih ke ketertarikan seksual sebenarnya lagi. Iya benar. Jadi ketika rasa cinta, kenapa rasa cinta itu tumbuh? Bahkan subjektif, lihat, cantik banget ya, pintar ya, kerjanya bagus ya. Akhirnya cinta, aku harus milikin dia, melakukan segala hal. Kalau sayang, aku hanya ingin berbagi. Makanya cinta itu give. Dia nggak peduli dia mau ngambil atau enggak, yang penting memberi aja. Berharap mengambil. Tapi faktanya itu nggak bisa seperti itu Lego. Faktanya itu memberi sebenarnya, tapi berharapnya ngambil. Makanya love is one big illusion, kata MLTR. Love is one big illusion. Dia berhalusinasi, aku akan mengambil ketika aku memberi. Sedangkan sayang beda Lego. Kalau sayang itu ketika kita memberi tanpa kita sadari, tanpa kita minta, akan datang sendiri. Kalau cinta, ya enggak dong. Makanya ada katanya apa? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Iya, gitu. Oh, tapi kalau cinta dan sayang itu lebih kuat cinta dong, karena dia jadi bodoh kita kan. Nah, tapi ada juga cinta dan sayang ini digabung sama teman, itulah namanya friendzone. Itu beda cerita, Bu. Perpaduan cinta dan sayang ini menurutku jadi friendzone.
sayang jadi penjol. Iya. Menarik lagi. Iya kan? Sebuah teori yang sebenarnya teori ini berdasarkan pengalaman pribadi. Makanya bisa menyimpulkan sendiri. Iya. Cuma dari sudut pandangku yang belum pernah ngerasain, jadi aku lebih objektif ya. Sebenarnya bukan cinta dengan sayang tumbuh bersamaan, tapi rasa suka menjadi cinta, tapi karena terbiasa dekat menjadi sayang. Akhirnya prenjol. Bukan cinta dan sayang itu tumbuh bersamaan. Nah, terbalik dia prenjol itu tercipta karena rasa cinta. Ujungnya sayang. Rasa ingin memiliki, aduh, kalau cinta bullshit ada ngomongnya aku. Kalau orang-orang bullshit biasa ngomong gini, aku rela kamu dengan siapa nih. Itu karena dia cinta plus sayang. Ada lagi yang berbeda lagi. Ada yang rasa jadi rasa sayang jadi cinta. Kayak aku dekat sama orang gitu, bersahabat, sayang kan. Tapi lama-lama kok perasaan jadi cinta, ada rasa ingin memiliki. Iya sih. Jadi cinta dan sayang itu hampir tidak mungkin tumbuh bersamaan, tapi saling mendahului. Tapi akar dari cinta dan sayang itu adalah rasa suka. Tapi kembali garis bawahi lagi, ketika kita jatuh cinta, janganlah menjadi manusia bodoh. Karena cinta itu membodohi. Banyak lirik lagu. Kenapa banyak cinta ini membodohiku? Kenapa orang senang dengan lirik-lirik lagu itu? Karena tanpa disadari oleh manusia-manusia, kita juga termasuk mungkin sahabat-sahabat kita, ketika jatuh cinta menjadi bodoh. Karena apa? Seperti kita sampaikan, ketika jatuh cinta kita akan memberi dan berhalusinasi akan mendapat kembali. Tapi faktanya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Atau faktanya kita memberi 90%. Oke lah, jangan kita anggap 100%. Yang kita cintai benar, nggak 10% doang. Gak balik modal dong. Ya nggak sih? Iya benar. Jadi cinta itu harus kita kembalikan buat teman-teman, buat yang dimana pun. Ketika kamu sudah jatuh cinta, kamu harus sadar bahwa ketika kamu jatuh cinta, kamu itu memberi. Memberi itu ada hubungannya dengan jatuh. Jangan cinta-cinta, jatuh cinta. Ketika memberikan ada tuh. Iya. Jadi siap-siap jatuh. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jadi jatuh cinta lah sewajarnya. Iya. Jangan jatuh cinta sampai cinta buta. Cinta buta. Apalagi cinta buta, nanti cinta buta bertepuk sebelah tangan lagi. Kalau istilah orang lama, udah jatuh ketimpa tangga, keinjak-injak lagi. Gitu. Oh, berarti kalau cinta itu bagaimana kita bisa memberikan pengorbanan sama orang yang kita sayang tanpa mengharapkan apa-apa? Seperti itu kan? Kalau sayang itu seharusnya. Oh ya. Oke. Tapi gimana? Banyak hubungan orang yang dia mengatakan cinta sama pacarnya, tapi dalam hubungan itu ada namanya hubungan toksik. Cinta seperti apa yang menyebabkan hubungan toksik? Yang kayak dipukuli pacarnya, ditinggal nikah, diselingkuhin. Itu kalau kita kembali ke basic, cinta itu kan subjektif. Iya. Berarti ke orangnya. Jadi ketika ada cinta toksik, itu adalah kembali ke kepribadian. Jadi banyak, boleh setuju boleh enggak ya? Banyak juga. Ketika kamu jatuh cinta, ketika kamu bersama pasanganmu, ketika dia melakukan kekerasan, ketika dia melakukan sesuatu hal yang membuatmu tidak menyenangkan, maka tinggalkan katanya. Susah. Teorinya gampang ya? Iya. Nah, makanya kita kembali ke basic. Cinta itu subjektif. Subjektifnya berarti ketika kita mencintai orang dan ketika cinta itu berbalas, terjadi sebuah hubungan, terjadilah perpaduan antara si A dengan si B. Toleransi tadi yang saya bilang. Ketika si A dengan si B, lain dengan pacar lain jatuh cinta, pacar lain toksik. Iya. Karena jatuh cinta tadi bisa mentoleransi subjektivitas. Objektivitas tidak bermain lagi, logika tidak bermain lagi. Akhirnya terjadi hubungan toksik. Bukan salahnya cintanya, salah orangnya. Oh, tergantung pribadinya. Kenapa? Banyak orang, kenapa kamu nggak ninggalin sih? Iyalah, yang ngomong nggak pernah rasain, gampang banget ngomongnya. Mungkin lebih gila rasanya ketika putus cinta daripada merasakan hubungan toksik itu ya. Ketika belum sadar. Ketika belum sadar. Ketika otaknya belum jalan. Iya benar. Makanya kan ketika jatuh cinta,
objektivitas nalar nggak berguna Iya, lagi. berguna lagi. Makanya gue bilang, jadi kita nggak bisa nyalahin. Kita jangan juga menjadi orang yang toksik juga dengan mengolok-olok, dengan berbicara A, B, C, D. Kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa itu, kamu nggak ngerasain bro. Iya sih. Kamu nggak rasain apa yang kurasain. Jadi sampai di titik dia belum sadar, dia seperti yang saya katakan tadi. Ketika kamu belum sadar, ketika nalarmu belum berguna, hubungan yang toksik itu akan lebih indah daripada ditinggalkan. Itu garis bawain itu. Garis bawah. Garis bawain itu. Bold lagi loh. Bold underline. Italic. Iya. Tapi menurutku kalau hubungan toksik itu berasal dari keminderan pasangan dan ketidakpercayaan, saling tidak percaya, sehingga ada rasa ingin menguasai satu sama lain. Itulah hubungan toksik. Padahal sebenarnya cinta itu saling memberi, saling Kita sudah jatuh cinta ya. Kita- Harus saling memberi dong. kita gitu. saling memberi, kita saling percaya. Itu kalau cinta dan sayang. Kalau masih cinta, ini kita lagi banyak fokus ke cinta ya. Iya. Ya, karena memang semua kaula muda ngerasain ya. Kalau Remaja tua ya kan. iya. Jadi gini, ketika jatuh cinta dan saling mencintai, harusnya saling memberi. Karena ada pepatah mengatakan, genggamlah pasanganmu seperti genggam pasir. Jangan terlalu kuat, jangan juga terlalu kuat. Misalkan dilepas, kalau terlalu kuat hilang. Sebenarnya itu realita ya, yang harus dilakukan orang setiap jatuh cinta. Ini semoga yang mendengar bisa menjadi masukan. Bisa ya, kalau kita bilang untuk mengubah susah, karena yang mengubah itu dari dalam, kita dari luar datangnya. Iya. Hubungan toksik itu akan berhenti ketika keduanya sadar. Tapi bisa terjadi hubungan toksik ketika harusnya yang sudah saling jatuh cinta dan saling memberi. Kenapa bisa? Sebenarnya bisa salah satu orang, bisa salah dua-duanya. Kenapa saya bilang bisa salah dua-duanya satu orang? Kita anggap satu orang. Ketika laiku nih, kita anggap laiku toksik. Ya. Apa overprotektif? Protektif Orang banget. Iya, benar. nih gitu ya. Pacar lay kemana-mana nggak bisa gitu ya. Iya. Pasangan lay lah ya nggak bisa gitu. Itu terjadi lay karena subjektivitas tadi. Lay berpikir ada dua versi nih sebenarnya Lay, yang menurutku menarik ya dan harus disadari oleh semua orang. Jadi gini, versi pertama Lay mengekang di sini. Iya benar. Pasangan lain. Kemungkinan paling besar itu adalah lain melakukan hal yang tanda kutip negatif. Pasanganku harus kutahan, nggak boleh ke sana kemari. Karena lain melakukan itu. Iya. Karena lain bermain dua kaki. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jatuh cinta tingkat dewa mungkin. Mungkin kedua. Lain melakukan itu. Pasangan lain nggak boleh jalan sama cowok, walaupun rame-rame, nggak boleh duduk dekat sama cowok. Iya. Karena lain sudah jatuh cinta tingkat dewa di sini. Karena lain juga melakukan hal yang sama. Ada orang yang kayak gitu. Pacarku nggak boleh ini itu, nggak boleh chatan sama cowok, harus lapor sama aku sana kemari. Apapun dilakukannya harus laporan. Gitu. Karena lain juga melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, itu satu sisi terjadi. Dan kedua sisi melakukan hal yang sama juga. Kalau melakukan yang sama harus saling percaya dong gitu. Iya. Tapi ketakutan nggak bisa nalar. Perasaan ini rasa takut. Iya. Berarti karena dia nggak percaya sama pasangannya, atau dia punya trust issue sebelumnya sama orang lain, sehingga ini jadi pelampiasannya. Rasa cinta itu sebenarnya nggak kecil. Orang luar bisa masuk. Trust issue itu saya rasa kecil banget bisa masuk. Percaya nggak? Iya sih. Ketika kita jatuh cinta, omongan orang nggak kan? Karena tadi masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Kiri benar. Singgah aja enggak gitu loh. Nah, jadi ini sebenarnya kepada masing-masing pribadi ya. Nah, ketika jatuh cinta, ketika memiliki pasangan, ketika saling mencintai tapi masih bisa hubungan toksik, ya itu karena cinta itu subjektif lah. Nalar nggak bermain. Itulah karakter diri kita sendiri. Iya sih.